Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar ikan peacock bass Kellyberry yang burik ya teman-teman. Untuk lebih spesifiknya yang bakal gua bahas adalah apakah ketika ikan peacock bass Kellyberry yang sudah dewasa masih bisa ditreatment burik atau tidak. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita membahas seputar treatment terhadap ikan peacock bass Kellyberry, tentu saja hal yang menarik ataupun menjadi salah satu daya jual dari ikan peacock bass Kellyberry adalah mutiara alias yang biasa disebut dengan keburikannya ya teman-teman. Hal tersebut biasanya bisa kita lihat di bagian seluruh atau sekujur tubuh badan ikan peacock bass Kellyberry yang berbentuk mutiara ataupun dot hitam, yang menjadi salah satu daya tarik para penghobis ikan hias predator untuk memelihara ikan peacock bass Kellyberry. Ada beberapa faktor ketika kita melakukan treatment terhadap ikan peacock bass Kellyberry jika ingin ikan pibas yang kita progres atau pelihara menjadi lebih burik dan indah dilihat ya teman-teman. Faktor pertama yang paling menentukan adalah genetik ikan itu sendiri. Dan menurut gua faktor gen di sini sangatlah berpengaruh dan fundamental, yang artinya ketika kita membeli ikan peacock bass Kellyberry, alangkah baiknya jika kita mengetahui indukannya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan sering banget gua bilang bahwasanya jika indukannya bagus, dan tentu saja hasil dari breedingan indukan tersebut akan menghasilkan anakan yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan indukannya ya teman-teman. Selain itu, faktor yang selanjutnya yang menentukan keberhasilan ketika kita memprogres ikan peacock bass Kellyberry adalah dari segi pakan. Dan biasanya untuk menunjang hal tersebut, kita harus menggunakan pakan dengan protein tinggi ya teman-teman. Dan itu bisa kita dapatkan di pelet atau di udang ya teman-teman. Poin yang terpenting jika kita berbicara mengenai progres, tentu saja erat kaitannya dengan ukuran ikan peacock bass yang tentu saja masih berukuran sangat kecil atau sedang, yang ingin kita besarkan dengan settingan pakan yang bisa memenuhi gizi untuk ikan yang kita besarkan. Tetapi ada pertanyaan, apakah ikan peacock bass Kellyberry yang sudah memasuki size dewasa itu masih bisa ditreatment burik atau tidak? Menurut gua, untuk ikan peacock bass Kellyberry yang sudah memasuki size dewasa, mungkin lebih spesifiknya di size 30 hingga 45 sentian, itu masih bisa ya teman-teman. Tetapi untuk hasilnya sendiri tidak terlalu signifikan, seperti halnya ketika kita melakukan progres kepada ikan peacock bass Kellyberry yang masih berukuran belasan. Hal tersebut dikarenakan ikan peacock bass yang sudah memasuki size puluhan biasanya sudah memiliki pattern atau motif yang matang ya teman-teman. Kalau di mono kan ada yang markingnya agak sedikit labil. Nah, sama juga di peacock bass Kellyberry biasanya kalau sudah memasuki size dewasa itu si marking atau motifnya sudah kering ya teman-teman. Alias sangat susah sekali jika kita ingin merubah atau memprogresnya agar lebih indah. Dari pernyataan tersebut, tentu saja kita harus memerlukan kesabaran yang ekstra jika ingin merubah atau dalam artian memprogres kembali ikan peacock bass Kellyberry yang sudah memasuki size dewasa. Jika hal ini tidak ingin terjadi kepada kalian, seputar ketidakpuasan ketika memprogres ikan Kellyberry, tentu saja kembali lagi ke pernyataan gue sebelumnya, bahwasanya faktor genetik ikanlah yang sangat-sangat menentukan ya teman-teman. Maka dari itu kalian harus selektif ketika ingin membeli ikan peacock bass Kellyberry.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.